Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda. Hai buat teman-teman yang sudah sering nonton di video kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel kami ucapkan selamat datang. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video-video kami yang sebelum-sebelumnya. Karena di video ini kami akan mencoba membahas tentang gaya hidup yang sedang kami pelajari dan gaya hidup yang sedang kami terapkan di dalam kehidupan kami, yaitu gaya hidup minimalis. Nah, sebelum Bunda membahas lebih lanjut apa sih itu gaya hidup minimalis, mungkin alangkah baiknya Bunda akan bercerita sedikit ya, mengapa kami memilih gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis ini saat ini sedang kami coba terapkan, bukan untuk kehidupan Bunda saja ya, tapi untuk kehidupan kami di KH Family. Ada ayah, ada Bunda, dan ada kakak Kaila. Berapa bulan yang lalu itu tuh Bunda nggak sengaja ya melihat salah satu konten YouTuber juga gitu ya, membahas tentang minimalism. Dia seorang muslimah Indonesia yang dia memang menerapkan gaya hidup minimalis ini sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dia waktu itu membahas tentang decluttering. Kok pada saat Bunda melihat itu kok sepertinya Bunda itu relate gitu ya dengan kondisi Bunda gitu ya, karena jauh sebelum Bunda menonton video itu ya, udah beberapa tahun sebelumnya Bunda tuh merasa kok di rumah Bunda itu barang itu banyak banget gitu ya, sesak banget. Dan kami ini kebiasaan gitu ya, pada saat dulu kami punya rumah di Purwakarta, kami itu selalu menyediakan satu ruangan khusus yang kami gunakan untuk gudang. Dan di Tangerang pun kita tuh masih memiliki gudang gitu. Nah, itu yang membuat Bunda, aduh ini barang-barang kok banyak banget ya di gudang. Barang-barang itu bukan barang-barang yang kemudian rusak gitu ya, malah rata-rata kebanyakan barang-barang itu sebenarnya barang-barang yang masih bisa dipakai. Bunda tuh sering ngomong ke ayah, ya kita tuh barang-barangnya kok banyak banget ya gitu ya, barang-barang yang nggak dipakai gitu. Sedangkan di dalam Islam, teman-teman juga mungkin yang muslim ya, mungkin yang teman-teman yang muslim yang nonton video ini, apapun di dunia ini yang kita miliki, yang pernah kita pakai, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, itu pasti dimintai pertanggungjawaban atau yang biasa disebut dengan hisab. Nah, gitu. Tapi kita tuh nggak ngerti gitu, nggak ngerti gimana cara mengeluarkan barang-barang ini gitu, bagaimana caranya mengurangi barang-barang yang ada di gudang. Malah justru ketika kita pindah ke Tangerang gitu ya, walaupun kita sudah beberapa kita keluarin, tapi kok perasaan kok tambah banyak gitu. Misalnya barang-barang kita yang kita tidak gunakan lebih dari 3 bulan atau 6 bulan ataupun lebih dari 1 tahun, itu berarti ada hak orang lain untuk menggunakan barang itu gitu. Nah, dari cerita ini Bunda sedikit merangkum ya teman-teman, apa sih yang membuat kami gitu ya, terlebih Bunda dan Ayah itu untuk kemudian memilih gaya hidup minimalis. Kemudian kami memilih untuk belajar dan memilih untuk menerapkan gaya hidup minimalis di kehidupan kami. Yang pertama adalah kita itu selalu pusing gitu mencari barang-barang yang akan kita gunakan. Contohnya misalnya Bunda mau pakai baju warna merah gitu ya, Bunda tahu Bunda itu punya baju warna merah, tapi karena baju Bunda itu banyak banget dan nggak cuma di lemari, ditumpukan baju, nggak rapih dan segala macem gitu. Padahal Bunda punya, tapi Bunda ketika Bunda nyari, Bunda nggak dapet. Yang kedua adalah yang tadi Bunda sebutkan ya, bahwasanya Bunda itu punya gudang di rumah. Bunda itu selalu pusing setiap Bunda buka pintu gudang, aduh pusing banget ya ngelihat barang-barang banyak banget nggak kepake. Padahal barang-barangnya masih bagus, tapi kok nggak dipakai. Tapi kalau mau dipakai kok terlalu banyak, gudang itu nggak pernah rapi. Yang Bunda, aduh gimana dong cara ngerapiinnya, aduh gimana dong cara ngurangin barangnya. Dari itu adalah salah satu yang membuat kami ingin belajar hidup minimalis. Yang ketiga adalah sadar akan peralatan masak dan peralatan makan yang banyak gitu ya. Asal teman-teman tahu, Bunda itu punya piring itu lebih dari 40 kali ya, lebih dari 40. Bunda nggak pernah beli piring teman-teman, tapi Bunda itu dapat piring dari kadoan. Kalau orang tua datang itu bawa piring, kadang dulu ibu mertua masih ada itu juga datang ke rumah kami itu tuh bawain piring gitu, bawain gelas, bawain panci, bawain wajan. Sedangkan kita cuma bertiga, yang berapa sih gitu jumlah piring, jumlah gelas, jumlah wajan yang kita pakai sehari-hari. Semales-malesnya kita
Nyuci piring itu paling sehari itu paling cuma habis 10 piring, 10 gelas gitu kali ya. Yang keempat, yang menarik lagi adalah ketika kita pindah, barang-barang yang kita bawa itu nggak cukup satu truk. Waktu kita pindah dari Purwakarta ke Tangerang itu kita menyewa satu truk dan itu masih kurang. Sedangkan sebelum proses pemindahan, ayah itu udah sering bolak-balik dari Purwakarta ke Tangerang itu pasti di mobilnya udah penuh barang gitu ya. Bayangin kalau ayah dari awal itu nggak coba nyicil pindahan barang, itu pasti akan banyak banget. Mungkin kita bisa jadi kita nyewa 2 truk atau lebih dari 2 truk. Yang kelima adalah itu baru sadar kalau barang-barang yang kita masukin ke dalam rumah, barang-barang yang kita beli itu kebanyakan karena keinginan, bukan suatu kebutuhan. Misalnya, lucu ya lihat barang ini, beli. Oh lucu ya lihat barang ini ada di kampung sana, dibawa ke sini gitu ya. Nah itu rata-rata barang-barang yang kita masukkan ke dalam rumah itu tuh barang-barang yang sesuai keinginan kita gitu, bukan sesuai kebutuhan kita. Yang keenam adalah mungkin teman-teman yang muslim di sini gitu ya, yang beragama Islam mungkin tahu gitu ya bahwasanya apa-apa yang ada di dunia, yang melekat di dalam diri kita di dunia, yang dititipi oleh Allah itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah itulah yang menjadi gong kita gitu ya, untuk kemudian ayolah gitu, ini udah bukan saatnya kita numpuk-numpuk barang. Nah yang ketujuh adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita akan makna hidup kesederhanaan. Sebenarnya jauh dari orang-orang saat ini kemukakan itu, kalau kita mau tarik gitu ya, sebenarnya sudah jauh Rasulullah itu mengajarkan makna hidup minimalis gitu ya. Teman-teman boleh lihat di Sirah Nabawi, teman-teman boleh pelajari dalam bagaimana kehidupan Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu hidup apa adanya, teladan yang sangat mengajarkan makna hidup minimalis itu sendiri. Sedangkan makna minimalis itu sendiri dari beberapa referensi yang pernah Bunda baca, ada yang menyebutkan less is more, atau juga ada yang menyebutkan hidup penuh berkesadaran. Nah, kalau arti hidup minimalis bagi kami itu adalah hidup penuh berkesadaran, sadar akan kemampuan kita, sadar akan apa yang Allah titipkan kepada kita, dan kita memanfaatkan semaksimal mungkin yang diberikan Allah kepada kita. Jadi makna hidup minimalis itu tidak hanya berpatokan pada barang, tetapi waktu, pola pikir, ruang, dan segala macam yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah itu dia makna minimalis yang kita pahami sampai saat ini. Nah begitu teman-teman, sedikit sharing gitu ya tentang gaya hidup yang sedang kami jalani, gaya hidup yang sedang kami pelajari. Kenapa Bunda memutuskan untuk sharing di channel YouTube kami gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton video ini memang sedang belajar gaya hidup minimalis atau memang sudah menerapkan gaya hidup minimalis. Buat teman-teman yang memang sedang belajar gaya hidup minimalis maupun yang sudah menerapkan gaya hidup minimalis, yuk kita komen di bawah, kita sharing, siapa tahu kita bisa saling belajar. Bunda juga bisa belajar dari komentar teman-teman, dan teman-teman yang membaca komentar mungkin bisa saling belajar. Sharing aja ya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kami hari ini, semoga video kami bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang merasa video kami bermanfaat, boleh silahkan di like dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.